Nanti ini Humas PD yang saya hormati Bu Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Bu Nini Sutartini MPD, karena atas nikmat karunia-Nya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dibukanya rahmat nikmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul. Gunakan biasanya untuk pertemuan kombel, kemudian ruang ini juga biasanya digunakan ketika ada MGMP ya. Di sini biasanya jadi sebenarnya ini lab fisika, tapi kita setting jadi ruang pertemuan. Harapannya memang ini jadi markas kita untuk kombel yang pertama, kemudian kegiatan yang MGMP pun banyak juga bermarkas di sini juga. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bu Fasil, kondisi kami setelah 1 tahun menyelenggarakan program sekolah penggerak, alhamdulillah kami bangga, kami senang karena Bapak Ibu guru terutama sangat support. LOP kecil, LOP sedang, LOP besar, I love you, I love you. Kita sepakat bahwa akar permasalahan di sekolah kita itu adalah karakter bernalar kritis pada peserta didik yang cenderung masih rendah. Dan menurut saya, Bu, jujur, bernalar kritis itu sebuah hal yang sulit gitu. Saya saja merasa bisa menganalisa sebuah masalah itu ketika kuliah, Bu. Jadi ini adalah PR yang cukup sulit untuk yang pertama, penyusunan dokumen melalui P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tindak lanjut atau tindakan yang kami rencanakan yang pertama adalah kita sudah berjalan tema 1 pada P5, kemudian baru mau masuk tema 2. Nah, sebelum masuk ke tema 2, nanti akan kita rencanakan review baik modulnya maupun pelaksanaannya, sehingga langkah konkret yang akan kita laksanakan adalah yang pertama, menyediakan waktu khusus untuk meninjau atau mengkaji modul tema 2 tiap tingkat dengan pesertanya adalah PKP serta koordinator P5 tiap tingkat. Jadi ini terbatas. Kemudian hasil yang diharapkan nanti akan bisa muncul dari kegiatan tersebut adalah revisi modul. Jadi nanti sudah poin-poin penting yang akan direvisi sudah ada, sudah muncul. Kemudian merancang 2 topik tadi yang kita laksanakan untuk kita wacanakan ke depan, mudah-mudahan nanti dari Bapak yang kami hormati Ibu Fasilitator Sekolah Penggerak, kemudian yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Jatisrono, yang saya hormati Bapak Ibu dan Ketua. Syukur alhamdulillah kita bertemu lagi dari ini tidak ada halangan buat berkumpul dengan wajah yang ceria semuanya. Ada yang menggelitik di sini ya. Tadi sudah saya dari rumah itu sudah makanan saya sudah ternyata ada yang menggelitik berubah. Kami akan memantau pembelajaran setiap murid secara berkelanjutan. Jadi nanti saya awali dengan Oktober nanti supervisi guru. Dipertemukan dengan teman-teman yang luar biasa hebat, ceria, dan tampak bahagianya. SMP Negeri 2 Jatisrono, tepuk tangan dulu. Lanjut Lope kecil, oh iya, Lope sedang, Lope besar, I love you. Iya, nanti kita pakai tepuk, tapi sementara ini tidak dulu karena habis tepuk tangan soalnya. Jadi Bapak Ibu, tadi saya mendengarkan apa yang dipaparkan Pak Tri maupun Bu Ida dan juga Bu terkait P5 itu betul-betul melalui analisis yang terpadu.
tidak hanya dari rapor pendidikan. Meskipun rapor pendidikan adalah yang utama, tapi ternyata tadi juga dipadukan dari hasil survei, betul ya Bu ya, ke anak-anak maupun survei ke orang tua. Dicocokkan, dianalisis, dicocokkan, dan ternyata gaduh. Dan kemudian Bapak Ibu Guru dibacakan tadi dari hasil analisis, ternyata mengambil langkah salah satunya adalah topik tentang peningkatan kapasitas guru. Kenapa demikian? Itu juga dari hasil refleksi Bapak Ibu Guru semuanya. Tepatnya kita lihat asesmennya itu setelah berakhir, rapot jadi klik. Datanya seperti aman Bu, BS dan semuanya. Tapi tidak terjadi di sini, itu kan di negara akan berantak. Iya, tidak terjadi di sini. Maka kita nanti penguatannya lebih ke arah assessment value. Sepakat? Ini kulit Bu, saya mengerjakan sepatu gas itu rotok Bu. Bapak Ibu tidak Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. matur nuwun sekali. Dan itulah Bapak Ibu dimensi 6 dimensi tadi itu melalui beberapa cara. Yang pertama melalui budaya satuan pendidikan, pembiasaan ya, budaya pembiasaan, melalui pembelajaran intrakurikuler luar biasa yang disajikan Bu Dina tadi, bahwa dalam pembelajaran nanti mendorong untuk anak mampu bertanya dan menjelaskan secara kritis. Ya, harus input, harus ada kesan. Terus kemudian di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di situ di dalam Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 dinyatakan bahwa struktur kurikulum membuat intrakurikuler dan co-kurikuler serta dapat memuat ekstrakurikuler. Nah, kegiatan kurikuler tersebut paling sedikit dilaksanakan dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi memang satu, membentuk tim pelaksana proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan turut merencanakan proyek. Komunikasi untuk kolaborasi antara orang tua peserta didik, warga satuan pendidikan, dan narasumber pengayam proyek, masyarakat, komunitas, universitas, praktisi, dan sebagainya. nomor 3 kiranya sudah terlaksana atau ada yang belum? Koordinator yaitu memandu peserta didik dalam berbagai aktivitas diskusi. Merencanakan P5. Modul P5 sampun dados untuk modul 1. Modul tema 1. Iya. Setelah terlaksana di proyek tema 1, sudah ada refleksi dan evaluasi. Pengamatan kemampuan peserta didik adalah perencanaan kembali secara lisan informasi yang didapat. Dan ini pasti datanya sudah terdapat. Instrumennya bisa dapat cek atau pasti. Nah ini yang mungkin yang perlu ditanyakan lebih lanjut, satu saja. Semua tidak ada. Iya, menggabung gitu. Ketika kita menetapkan bernalar kritis, bisa jadi di tema pertama anak itu memang sudah BSH, lalu kita kuatkan lagi. Ketika menguatkan, mungkin nanti di tema yang kedua, di tujuan misalkan sama-sama subelemen bernalar kritis yang mengajukan pertanyaan, itu masih bisa kita ulangi. Tapi kalau itu memang dirasa seolah sudah cukup, maka nanti di tema kedua bisa dimensinya tetap bernalar kritis, tapi subelemennya yang lain. Tapi tadi ada ketentuan, satu
satu modul itu 3 sampai 7 sub elemen. Jadi dimana Terima kasih atas semuanya kerjasamanya. Saya di sini bukan untuk menunjukkan kewajiban karena ini ada panggilan yang nanti juga linknya saya akan detailnya. Jadi nanti ada panggilan ke sana pemantauan. Walaupun pemantauan itu langsung dari Pak. Karena Bapak Ibu terima kasih sekali atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, kita tutup bersama yang beragama Islam nanti dengan bacaan hamdalah. Yang beragama lain monggo sesuai agamanya. Alhamdulillah.